Satu saja dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumal qiyamati ambatallahu li ta'ifatin min ummati ajnihah." Rasulullah. Akan datang pada hari kiamat, Allah instan memberi sayap kepada umat Muhammad pada hari kiamat di mahsyar. Insan mendadak Allah kasih ada sekelompok golongan umat Muhammad yang Allah instan spontan pada hari kiamat di yaumil mahsyar Allah berikan sayap li ta'ifatin min ummati ajnihah, diberi sayap. Untuk apa sekelompok umat Rasulullah ini Allah berikan sayap? Tentu ada amal. Nanti amalnya apa? Mun bapak pingin terbang nanti ibu halaliber, ya, yuk. Tidak banyak amalnya, cuman rada berat. Apa? Ketika Allah diberikan sayap insan, lalu mereka terbang, dikejar oleh Jibril, para malaikat. Ada apa? Itu siapa? Sekelompok orang. Ada yang terbang. Pas dekat, Jibril melihat itu manusia. Secara kodratinya manusia ketika hidup di dunia tidak punya sayap. Kenapa hari ini mereka bisa hiber pada terbang? Ada apa ini? Dikejar oleh Jibril dan diikuti oleh malaikat-malaikat lainnya. Ada apa? Penasaran, dikejar. Makanya dari situ, idza kana yaumal qiyamati ambatallahu li ta'ifatin min ummati ajnihah fayatiruna min kuburihim ilal jinan. Siapa yang diberikan sayap oleh Allah? Mereka yang tanpa hisaban, tidak melewati 8 titian. Allah spontan berikan sayap. Apa? Fayatiruna min kuburihim. Aku terbangkan mereka, kami terbangkan, kata Allah, min kuburihim, dari kuburnya masing-masing, ilal jinan, bablas menuju surga. Tanpa melalui 8 titian yang harus dilintasi, mulai dari ba'as, bangun dari kubur, lalu masuk ke mauqif, ke mahsyar, ke mizan, dan seterusnya. Pada akhirnya titik akhirnya adalah surga dan neraka. Dilewatinya, hisaban dilewatinya. Karena Allah terbangkan min kuburihim ilal jinan, langsung dari kuburannya masing-masing terbang menuju surga. Makanya ketika di mahsyar dikejar, ada itu manusia, siapa itu? Lalu malaikat Jibril bertanya sambil berjalan hiber, ya, ini kau bayangkan ku bapak naonnya nu hiber ulah siraru mah acak-acakan anu sok rapih teh ning hiberna, ya, mak burung we lah ngabring, langsung dipepet ku Jibril dan teman-temannya di belakang. Ditengok, ini manusia. Kodratinya manusia ketika dunia tidak punya sayap. Kenapa sekarang bisa pada terbang? Ditanya oleh malaikat Jibril sambil jalan, ya, sambil terbang. Harro'aitumul hisab. Apakah kalian melihat hisaban? Mereka menjawab sambil terus terbang, ma ro'aina hisaba, kami tidak melihat hisab. Tegas. Penasaran. Harro'aitumus sirat, apakah kalian melihat jembatan Siratul Mustaqim? Ma ro'aina sirato, kami juga tidak melihat sirat. Ma ro'ait hal antum apa? Harro'aitumul jahim, apakah kalian melihat jahim, neraka? Ma ro'ainal jahim, kami pun tidak melihat neraka. Terus dipapai.
oleh malaikat Jibril, singkat. Sampai bosan umat Rasul yang Allah instan berikan sayap ketika ditanya, Harro'aitumul mizan. Apa jawaban terakhir dari umat Muhammad yang terbang itu? Maro'aina syai'an. Kami tidak melihat apa-apa. Kesel muncul urang mahnya ditanya terus. Tenempona naon. Sebab itu 8 titian yang akan dilintasi. Ditanya oleh Jibril. Kodratinya manusia tidak punya sayap. Kenapa hari ini dalam kegentingan mereka pada terbang? Ternyata kata Rasulullah, siapa itu? Fayatiruna min kuburihim ilal jinan. Itu umatku yang Allah berikan sayap ajnihah. Spontan oleh Allah berikan sayap, mereka terbang min kuburihim ilal jinan. Bablas langsung menuju surga dari kuburnya. Jasad kita terbaring di belender, terbang dari belender. Jasad kita terkubur di dereden, terbang dari dereden. Tanpa hisaban. Terus malaikat bertanya lagi, hal min ummati Muhammad? Naam, kunna min ummati Muhammad. Ma amalukum fid dunya. Nah, baru ditanya, apa yang membuat kalian bisa terbang? Amal apa yang kalian kerjakan ketika hidup di dunia? Apa jawaban yang terbang ini umat Rasulullah? Amaluna khoslatani. Amal kami cuma 2. Nah, ini yang akan kita tanya. Tuh, ayah mual ya, ayah kalali bermual. Kalali bermual. Mau nggak halali bertikubur ke surga? Yuk, ada amalnya. Ini kita ikuti. Ringan, enggak susah. Apa amal 2 amal? Amaluna fid dunya khoslatani, jawabannya. Amal kami di dunia cuma 2. 1, kunna idza khalauna nastahi an-na'siyah. Kami ketika hidup di dunia punya amal. Saya selalu terjaga tidak melakukan satu perbuatan dosa di saat dalam keadaan sunyi sepi atau di saat dalam keadaan sendirian. Ringan kan? Pulang dah ke sholat subuh. Ayo nanti heula pulang gerak. Luak liuk. Tadi kadia berangkat mawa celana jepit, sendal jepit. Aya di dia aya bata jeung karpil. Aduh, ieu culak cileuk eueuh sasaha. Sendiri saya, sepi. Ya. Cokot entong, karpil alus. Entong cokot. Saya terjaga, tidak akan melakukan. Sendal saya ini jepit. Itu walaupun bata apa merek yang mahal. Dan dalam keadaan sunyi, sepi, sendirian, gak ada orang, gak ada yang melihat. Bisa saja saya ambil itu sendal yang paling bagus. Tapi karena ada Allah yang melihat. Terhindar, dijaga, tidak berbuat dosa dan maksiat. Dalam keadaan sunyi, sepi. Tidak jadi. Ini yang Allah apa? Yang Allah akan berikan instan sayap. Fayatiruna min kuburihim ilal jinan. Ayeuna peuting tadi ke kebun cau batur. Ukurusukan, wis asak cau. Sepi, gak ada orang. Tuar entong. Tuar entong. Entong. Sepi. Ya Allah, ini punya orang, saya gak mau ambil. Padahal gak ada orang, gak ada yang ngelihat. Saya sendiri. Menjaga tidak berbuat maksiat. Ya, kunna idza khalauna nastahi an-na'siyah. Saya tidak berbuat dosa dalam keadaan sunyi, sepi. 1, ringan kan amalnya? Sok. Baheula zaman urang keur ngoranya kukurusukan jeung mana budak calon ka kebon sampe. Ek naon paduduaan. Dijaga, ente culak colek, ente tual toel, mah ek diskusi we, ka calon kabogoh, ka calon pamajikanan, tapi sepi, dina kebon cau, na kebon sampe, tidak berbuat dosa, dijaga,
Cuman ngobrol we hungkul, padahal itu juga sudah gak boleh. Ya, tapi dijaga. Mah. Naon? Yayangnya yang sunyi sepi di kebun sampe, di kebun cau. Bisa aja bapak berbuat macam-macam. Gak ada yang lihat, tapi dijaganya karena belum waktunya, belum halal. Cuman hanya sekedar ingin diskusi, tapi nyari tempat sunyi. Atau rek diskusi mah teu kudu ka kebun sampe atunya. Kurusukan. Dan kurusukan mah rek nyeun dosa biasana mah. Dijaga dalam sunyi sepi. Nah ini. Fayatiruna min kuburihim ilal jinan. Ku Allah diterbangkan bablas tanpa melintasi 8 titian, tidak melihat hisab, tidak melihat sirot, tidak melihat jahanam, tidak melihat mijan, karena bablas. Satu. Yang kedua, duit kata Bu Sabaraha? Bohong. Tos, singkat. Yang kedua, siapa yang diterbangkan Allah min kuburihim ilal jinan, bablas. Yang kedua yang punya amal, samping punya pahala dari Allah dan punya dampak adalah yang kedua adalah orang yang apa? Wanardo bil yasir. Orang suka menerima, suka ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita dengan yang sedikit. Eta. Wanardo bil yasir. Selalu ridho, suka ridho kepada sesuatu yang sedikit. Bu, ku salaki ku bapana di pasihan sapoe 20.000 ridho teu? Jujur. Tuh culak cilek, tengah jawab. Ridho teh 20.000. Tuh. Nah, kok mau enak bulan puasa pan anggaran meningkat, aneh dah, bingung. Makanya apa datang Ramadan itu bukan tuntunan tapi tuntutan. Kenapa dari riweuh atuh urang mah? Siga nu heueuh we kos ek di dahar we kolok mana budak nyeun bakwan migolosor. Bapana balik deui sarua bentrok. Siga nu heueuh rek di dahar. Apa itu hawa nafsu itu? Setan juga gitu. Makanya pantas anggaran meningkat di bulan Ramadan. Dan mestinya mah anggaran apa? Berkurang dan aneh kita mah. Ini namanya jatan juga nu heueuh rek di dahar kabeh. Kolok es buah, bakwan, mie glosor, wayo kumpul kabeh. Begitu Allahu Akbar, suruput air 3 biji kurma. Awas, aneh nanti itu jadi pengalaman. Nyaho kamari teh jiga kitu buka ka hijau genan. Ayo deh biku. Itu nafsu itu. Ya ulah jadi ka dieu, kayak jadi teu beres ya. Kok apa wanardo bil yasir, ridho dengan apa yang diterima walaupun sedih, ridho dengan yang sedikit. Ya, terutama ke kaum ibu ini. Kudu ridho diberi berapapun oleh suami. Ridho, alhamdulillah. Sok sing ridho. Bapak, alhamdulillah kita masih bisa buka, tetangga kita mah ya belum tentu. Kita masih bisa ada kolak, ada es buah. Tetangga kita mah cuman air. Gak ada yang lain. Wanardo bil yasir. Ridho dengan yang sedikit. 2 amal yang akan menerbangkan umat Muhammad min kuburihim ilal jinan. 2. Gak terlalu berat insya Allah. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini saya akan memberikan gambaran kepada kita bahwa amal itu ada yang amal kebaikan itu, amal keburukan juga Allah berikan upah baik pahala maupun dosa. Tapi ada amal yang punya dampak. Lanjutkan. Contoh lagi, satu lagi. Ini contoh amal yang punya dampak. Allah insan berikan sayap kepada umat Rasulullah karena dampak dari 2 amal tadi.
suka menjaga tidak berbuat dosa dan maksiat dalam kesunyian, dalam kesendirian. Yang kedua, suka ridho dengan yang sedikit. Yuk. Siap terbang, siap? Dari mana? Dari kubur Belender. Bapak di mana? Di Belender apa di Dereden? Oh, Kayu Manis. Siap terbang dari Kayu Manis? Siap. Ulah insya Allah udah bakal maut. Tapi terbangnya ya insya Allah ya. Terbangna nu insya Allah terbangna ya. Hiberna ya nu insya Allah. Ya, ai mautna mah pasti. Yang kedua, contoh lagi. Gambaran untuk kita. Yaitu apa? Ada amal perbuatan hamba. Ada amal, bahkan disebutkan langsung saja 5 amal perbuatan hamba Allah, ya, yang punya dampak atau mempengaruhi makhluk Allah. Yaitu apa? Ihtaja, berguncang. Tahtaju, berguncang. Apa 5 amal atau perbuatan yang dapat tahtajul arsy, waftahul jannah, waftahul nar. Ada 5 amal yang dapat mengguncang aras ketika seseorang itu berbuat amal. Ada yang bisa membuka pintu surga, ada yang bisa membuka pintu neraka. Hati-hati dengan 5 amal ini. Mana yang dapat kita ambil? Dikumpulkan yang baik, ini amal yang baik, amal yang buruk dikumpulkan dalam 5. Ada yang dapat membuka surga, ada yang membuka pintu neraka. Tentu udah bisa gambaran. Yang dapat membuka pintu surga tentu insya Allah yang baik. Mana ini? Punya kepengaruh, dahsyat ini luar biasa. Ketika seseorang itu berbuat amal, maka bergetarlah aras. Berguncanglah aras. Sama dengan wafatnya tadi siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Ketika wafat Sa'ad bin Mu'ad, aras berguncang, menghebohkan penduduk malakut. Para malaikat sibuk, ada apa ini aras berguncang? Ada apa? Ternyata ada kabar dari malaikat Jibril, ada penduduk bumi yang wafat, namanya Sa'ad bin Mu'ad, sampai bergetar aras. Ini pernah sering saya sampaikan. Ya, mun urang mah atuh mau teh oyag-oyag masjid atunya. Maksudnya teh bukan berarti Pak Haji telah wafat, yuk oyag Masjid Al-Kausar, bukan begitu. Maksudnya apa? Ya Allah, Pak Haji sudah gak ada. Kemarin di sini tempatnya teh mun subuh, mun taklim di situ. Sekarang sudah. Nah, itu sama dengan menggetarkan. Orang mengingat berarti menggetarkan satu tempat. Bukan berarti oyag masjidnya. Kalau Sa'ad bin Mu'ad betul menggetarkan aras, oyag aras, ngegeber, tahtaju, berguncang. Nah, ini ada 5 amal atau perbuatan yang dilakukan oleh hamba, seorang hamba. 1, tahtajul arsy, waftahul jannah. Ketika seseorang berbuat ini amal, aras berguncang, pintu surga kebuka. Wahia man qala la ilaha illallah. Orang yang lisan lidahnya basah dengan selalu berzikir dengan bacaan kalimat la ilaha illallah. Berapa kali kita membaca kalimat la ilaha illallah, di situ Bapak ngoyag aras. Runtuh moal. Wah, mun loba-loba teh maca la ilaha illallah aras bisa runtuh. Enggak. Berapa banyak pun kita membaca la ilaha illallah, aras oyag-oyagan karena kita buah dari membaca kalimat la ilaha illallah. Senang. Aduh, ini ada umat manusia, umat Muhammad yang selalu berzikir dengan membaca la ilaha illallah sampai oyag-oyagan terus, gak berhenti ini. Aras. Kaget? Gak kaget para malaikat penduduk malakut? Enggak akan kaget. Aras itu Pak ada di alam, kan dari Sidrot, langit tut ketujuh.
naik lagi ke Sidratul Muntaha, dari Sidratul Muntaha naik ke Sidratul Mustawa. Nah, aras ada di Sidratul Mustawa. Karena Rasul ketika lewat di Sidratul Mustawa melihat 3 bayangan. Ngolepat, ngelok deui di balik sinar aras. Itu siapa itu? Ngolebat. Langsung nanya itu ketika Isra Mi'raj. Gak nanya ke Jibril karena Jibril cuma sampai Sidratul Muntaha ikut. Gak ikut ke Sidratul Mustawa sampai ke Qadaul Kausaini Al-Qudsi, titik akhir pertemuan Allah dengan Nabi dengan oleh-oleh salat. Yaitu pertemuan akhirnya apa? Di Qadaul Kausaini Al-Qudsi, alamnya, tempatnya. Alam lahut namanya. Kalau dari pertama kan Nabi diantar oleh malaikat, 3 malaikat. Dari mana? Dari Masjidil Aqsa naik ke ke langit 1. Diantar oleh 3 malaikat, 1 malaikat Jibril, 2 Mikail, 3 Ismail. Malaikat Ismail cuma sampai langit ke 1. Ngantarnya. Makanya penjaga langit ke 1 adalah malaikat bukan Nabi, awas. Malaikat Ismail, penjaga langit ke 1. Kenapa Nabi diisrokan, dimi'rajkan dari Masjidil Aqsa? Karena Masjidil Aqsa adalah satu-satunya tempat terdekat ke langit 1. Makanya setiap wahyu Quran turunnya di situ. Nabi Isa naik juga dari situ. Diturunkannya nanti. Naiknya juga dari situ. Jibril ketika menurunkan wahyu kepada Rasul di situ paling banyak. Karena apa? Al-Aqsa tempat yang paling dekat ke langit ke 1. Paling dekat. Lain di Indonesia. Di Palestina, di Aqsa. Yajuj Majuj turun nanti juga di situ. Karena terdekat. Nah, malaikat Ismail cuma sampai di langit 1. Muhammad gak ikut. Silahkan, tinggal sisa berdua yang nganter. Jibril, Mikail. Mikail nyangkut di langit ke-7. Muhammad gak ikut. Silahkan Jibril saja sampai Sidratul Muntaha. Ikut, singkat ini saya sebetulnya panjang ceritanya. Lingkat terus. Sidratul Muntaha, di Sidratul Muntaha Jibril pamitan, gak ikut. Muhammad gak ikut. Saya gak kuat masuk ke Sidratul Muntaha, cahayanya luar biasa. Kenapa? Kan ente cek Nabi Muhammad ngabalikan Rasul ketika berhenti di Sidratul Muntaha, rada ngambek muncul orang mah. Kumaha sih Jibril nganter teh? Kau jemput aku di Masjidil Haram ba'da salat Isya, kenapa kau tinggalkan aku? Kau jemput aku tapi kau tinggalkan aku sekarang. Itu kata Rasul ke malaikat Jibril. Kamu ngajemput di Masjidil Haram tapi akhirnya ditinggalkan di Sidratul Muntaha. Kenapa gak kuat Jibril masuk ke Sidratul Muntaha? Karena cahayanya. Bukankah engkau tercipta dari cahaya? Iya, tapi cahayaku sedikit. Ibarat lampu besar, Nabi Muhammad mah lampunya ini, Jibril mah cuma lampu 5 watt, gak mempan, serap. Makanya roh Nabi Muhammad itu Allah ciptakan apa? Dari cahaya Dat Allah bernama Dat Akmal. Itu. Udah. Ya, mual selesai. Jadi padahal di Sidratul Muntaha ada bayangan 3. Kata Allah, itu siapa yang melintas ya Allah di balik sinar Sidratul Muntaha? Itu umatmu Muhammad. Ada apa dengan umatku menjadi penghuni Sidratul Muntaha? Oh, dia punya 3 amalan. Lah, mun dibahas lila deui. Lewat 12. Sidratul Mustawa. Begitu mau masuk di Sidratul Mustawa, ditampakkan dengan 3 bayangan lagi. Itu siapa lagi ya Allah? Bersembunyi di balik sinar aras. Itu umatmu juga Muhammad. Dia punya 3 amalan. Aku tempatkan dia menjadi penduduk Sidratul Mustawa. Sidratul Mustawa adalah pintu gerbang menuju surga. Jadi misalnya pavilion terowongan. Ini surga misalnya, itu dari situ Sidratul Mustawa.
menjadi penghuninya. Menjadi penghuni. Siapa? Umatmu itu. Ada amalan apa? Kan engke tunda deui supaya ka dieu deui.